Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Arini di Surabaya. Mbak Arini menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh bapaknya. Namanya Pak Thomas. Kejadiannya sendiri sekitar tahun 97. Jadi di tahun itu, di tahun 97 tersebut merupakan tahun-tahun yang berat bagi keluarganya Mbak Arini, di mana ada satu musibah yang menimpa bapaknya waktu itu. Bapaknya itu bekerja di semacam kayak koperasi begitu ya. Pokoknya di sebuah perusahaan yang Mbak Arini juga nggak terlalu tahu secara detail teknisnya itu bagaimana. Nah, di sana, di pekerjaan bapaknya tersebut, itu ada kayak semacam kegiatan menghimpun dana warga. Jadi kayak semacam arisan begitulah ya. Dan ya, ada sesuatu yang terjadi di sana. Awalnya semuanya lancar, semuanya baik-baik aja. Tapi tiba-tiba ada salah satu pengkhianat di perusahaan tersebut. Akhirnya dana warga yang mungkin sebenarnya untuk perwarganya itu nggak terlalu banyak ya. Cuman kan karena akumulasi dari semuanya, ada puluhan warga, terutama di kampungnya Mbak Arini di situ yang ikut program tersebut, kan ya akhirnya apa? Mereka itu mendapatkan imbasnya atau dampaknya. Jadi pengkhianat tersebut itu membawa kabur dana itu, dana yang dikumpulkan dari warga tersebut. Ya, sebagai orang paling depan itu Pak Thomas yang menghadapi warga-warga ini semuanya. Mendengar berita tersebut, Pak Thomas pun bingung, aku ini mesti gimana ya? Aku gimana cara ngomong sama warga? Perusahaan itu pun juga sepertinya angkat tangan gitu kan. Ini gimana? Aku yang di depan soalnya. Pak Thomas itu yang nyari yang marketingnya gitu ya, yang nyari orang-orangnya seperti itu. Dan bingung, ceritalah sama ibunya Mbak Arini, ini gimana Pak, Bapak mending untuk sementara kabur dulu. Loh, bagaimana dengan kalian? Nggak apa-apa Pak, kami bisa pindah, aku bisa pindah ke rumah Bapak sama Ibu gitu. Jadi ya ibunya Mbak Arini anak pertama dan waktu itu masih satu-satunya gitu ya. Dan waktu itu Mbak Arini juga masih kecil. Tidak disebutkan usianya itu berapa. Nah, di kondisi tersebut ibunya itu punya rencana, ya sudah, ibu sama Arini pergi ke rumah orang tua, ke rumah kakek neneknya Mbak Arini ke sana. Bapak ngumpet dulu aja Pak gitu. Soalnya apa? Rumah mertua ketahuan gitu kan. Di sana warga juga tahu. Bapak mending kabur dulu aja Pak sampai ya inilah, sampai suasananya tuh adem. Nah, lagi ngomong-ngomong seperti itu, keesokan paginya, ini kan malam cerita ya. Keesokan paginya, tahu-tahu itu udah ada warga datang ke rumahnya Pak Thomas. Pak, nuwun sewu Pak, saya itu dengar kabar, katanya uangnya dibawa kabur ya Pak ya. Ada yang, ya si warga tersebut ngomong seperti itu. Loh Pak, dibawa kabur gimana? Ya Pak Thomas nggak langsung jawab iya. Kalau iya kan repot, nanti bisa digerebek di situ kan di rumah. Nah Pak Thomas, loh Pak, Bapak tahu dari mana? Saya dapat informasi, Mas, katanya begitu. Aduh, saya sendiri belum tahu Pak. Saya nanti deh Pak, saya cek ke kantor ya Pak ya, nanti saya kabarin secepatnya, kata si Pak Thomas. Akhirnya sudah, Pak Thomas di situ pun berkemas-kemas, cuman ya agak sedikit diatur lah. Jadi memang Pak Thomas kan kalau berangkat itu bawa tas. Biasanya tasnya itu isinya penuh dengan dokumen. Kali ini dokumennya itu udah dibawa, diganti pakai baju sama diisi pakaian lah semacam itu ya. Dan di situ memang udah Pak, Bapak udah kabur dulu aja sampai kondisi ini tuh adem, sampai kondisi ini tuh dingin Pak. Ini dua warga tahu, ini kalau udah tahu semuanya bagaimana Pak gitu kan. Bapak nggak salah kan katanya. Bu, Bapak nggak tahu sama sekali, kata si Pak Thomas. Dan ya sudah, akhirnya hari itu ini Pak, nanti saya kabarin Pak, tengah hari nanti saya pulang. Ya wis, dijanjiin seperti itu ya, biar warga itu tenang. Akhirnya si warga, ya wis Pak, kami tunggu ya Pak kabarnya ya Pak. Iya.
Pak Thomas pun merasa bersalah, cuman waktu itu memang nggak ada pilihan. Bagaimana caranya ya supaya dia, keluarganya selamat, takutnya itu ya dari amukan masak begitu ya. Tahun-tahun 90-an itu orang-orang itu masih lumayan cukup brutal ya, dibandingkan ya masa sekarang brutal juga, cuman kayaknya dulu itu lebih-lebih gitu ya. Mungkin itu yang ditakutkan sama Pak Thomas. Dan akhirnya Pak Thomas pun berhasil tuh. Cuman memastikan, Bu, kamu juga jangan kelamaan ya. Kamu pergi sana ke orang tua deh. Iya Pak, Bapak selepas Bapak pergi, ya Ibu paling selang 1 jam lah. Ibu nanti akan berangkat katanya begitu. Iya Bu. Pak Thomas pun siang itu pergi, gak tahu tujuannya itu kemana. Yang pertama itu jelas pasti ke kantor, tapi setelah di kantor mau kemana dia itu nggak tahu. Ini si ibu sama Mbak Arini pergi, singkat cerita ya, ke rumah kakek neneknya. Pak Thomas sampai di kantor. Sampai di kantor orang bingung semuanya, ya senasib sama Pak Thomas itu banyak. Ada beberapa orang, ini gimana nih Pak, saya aduh gitu kan. Sama kita punya masalah yang sama kata Pak Thomas. Kalau saya sih, untuk sementara ini, saya nggak pulang ke rumah dulu lah. Kalau saya nggak pulang ke rumah, mau pulang kemana? Ya nggak tahu. Itu wis lah, kita bagi beban ini sama rata gitu ya. Masing-masing itu kena imbasnya. Ya, termasuk nanti bayaran kita, ya kita nggak dapat bayaran, orang uangnya juga nggak ada gitu kan, kata Pak Thomas. Udah sama-sama bengong, sama-sama mendung di kantor tersebut itu udah benar-benar duh piye iki ya gitu ya. Akhirnya Pak Thomas pun dengan sepeda motornya, dengan langkah kakinya tersebut, oh ya, dia bawa motor. Cuman motor akhirnya diparkir di kantor di situ doang, dan dia itu bingung, aku itu mau kemana gitu ya. Ah sudahlah, aku muter-muter aja lah, naik angkot atau naik apa. Akhirnya apa? Muter-muterlah Pak Thomas tadi. Cuman ya itu, aku kalau muter-muter nggak jelas begini gimana ya, lagian sepeda motorku ditaruh di kantor. Udah agak sedikit sorean, Pak Thomas pun akhirnya balik lagi ke kantor ke sana buat ngambil sepeda motornya. Dan itu satu-satunya sepeda motor yang tertinggal di situ. Akhirnya diambil sama Pak Thomas, dijalankan lagi. Bensin tampak tinggal sedikit, tapi sudah lah ndak apa-apa gitu ya. Jalanlah Pak Thomas sore itu menyusuri jalan-jalan di Surabaya. Di sana dan ya ke daerah-daerah pinggiran akhirnya. Ke sana sampai ndak tahu lah, sampai menjelang malam itu ya udah keluar dari Surabaya si Pak Thomas itu, nggak tahu ke arah kemana. Wis pokoknya aku jalan aja jalan terus bensin udah makin tipis aja, pikirnya Pak Thomas, isi bensin dulu. Akhirnya isi pun nggak full, ya udah seperlunya aja. Aku masih ada kebutuhan-kebutuhan lain. Udah jalan sambil nyari pencerahan gitu ya. Pikiran itu lagi pusing pokoknya. Yang aku butuhkan itu cuman jalan. Jalan terus nggak terasa sampai ya jalan itu nggak seterusnya jalan ya, ada berhenti ngelamun sebentar, nanti lanjut jalan lagi semacam itu. Nggak terasa jam tangan itu udah menunjukkan pukul 8. Ya udah malam ternyata ya. Itu istri sama anakku gimana ya, udah sampai di rumah mertua atau belum ya, kepikiran itu juga di rumah. Sementara dia juga bingung mau pulang ke sana ke kampung, ini pasti warga udah marah-marah nih, bisa-bisa rumahku dibakar atau bagaimana gitu ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya itu enggak, rumahnya Pak Thomas itu aman. Itu hanya ya overthinking dari Pak Thomas sama istrinya aja. Padahal warga sendiri, ini tak bocorin terakhirnya gitu ya, warga sendiri itu nggak marah, terlalu marah itu enggak ya. Soalnya apa ya, mereka tuh naruhnya juga nggak gede-gede gitu ya, cuman kok seperti ini gitu ya. Mungkin yang dibutuhkan warga itu cuman penjelasan, tapi mau dijelasin bagaimanapun ya takutnya gitu ya, ada pemantiknya, wah wis nggak bisa gitu, bakar misalkan begitu kan. Akhirnya jadi yang lain-lain ikut kebawa emosi. Nah makanya Pak Thomas pun meyakini langkah ini adalah langkah yang tepat. Aku memang membohongi warga untuk pertama kalinya, kata Pak Thomas, yaitu saya akan pulang tengah hari, tapi dia ndak pulang-pulang. Untuk masalah duit mereka hilang, ya Pak Thomas nggak bohong sama sekali, memang nggak ada gitu. Saya juga nggak digaji waktu itu. Akhirnya sudah jalan ke sana, makin masuk.
Duduk lagi, merenung lagi, gak terasa udah jam 9 malam. Aku harus nyari tempat istirahat. Begitu motornya mau dinyalain, jegreng. Lah, mulai susah nih, bensin jangan-jangan tinggal sedikit. Aku udah mau istirahat di sini, itu kan daerah yang sepi gitu ya. Aku udah mau istirahat di sini, nyamuknya banyak. Aku mungkin mau nyari musola atau tempat umum apa yang bisa sekolah atau apa yang bisa aku pakai buat istirahat gitu, pikirnya Pak Thomas. Dijalanin lagi si motor tadi, nyala tuh, sisa-sisa bensin mungkin ya. Itu akhirnya masuk ke dalam kampung. Nah, saat mau memasuki kampung, Pak Thomas itu nyusurin sungai. Ada sungai kecil dan di situ di depan sana itu ada jembatannya. Pak Thomas jalan di samping sungai kecil. Nanti di ujung sana itu ada jembatan untuk nyebrang ke sana, ke sisi sana. Sebelah kiri itu bambu, semuanya benar-benar gelap. Sebelah kanan ini terlihat perkampungan. Pak Thomas pun ke sana mendekati jembatan tersebut. Tepat di jembatan, motornya itu macet, bener-bener macet. Bensin itu habis, dikoclak-koclak begini, nggak ada suara karena gelap ya. Dan Pak Thomas nggak bawa senter, mau pakai korek nanti malah tambah nyala. Dikocok-kocok begini, tangkinya, waduh, beneran bensinnya itu habis bersih, nggak sisa sedikit pun lah. Gimana ini ya? Alislah tak tuntun aja waktu itu, kata Pak Thomas. Akhirnya dituntun begini. Lagi nyebrang jembatan, Pak Thomas itu tidak melihat apapun. Begitu sampai di ujung, jembatannya juga jembatan kecil, paling sepanjang 4 meter segitulah. Nah itu begitu mendekati ujung, Pak Thomas itu melihat di depan sana ada 2 orang laki-laki. Mereka tuh bawa gerobak dari bambu dengan desain yang menurut Pak Thomas itu aneh. Desainnya tuh begitu ceper. Biasanya gerobak itu kan posisinya di atas roda ya. Ini tuh ndak, di atas poros roda di situ. Jadi agak ceper kondisinya. Ada orang bawa gerobak, ada bapak-bapak. Nah, sekalian mau nanya-nanya lah gitu ya sama kata si Pak Thomas. Nah, ini motor kan dituntun begini, didorong. Di situ si bapak-bapak yang nanya duluan, kayak nungguin di depan. Pak, bapak mau kemana? Ditanya begitu. Saya juga bingung Pak, ini saya kehabisan bensin. Saya ndak tahu mau kemana gitu. Loh, kok Pak ndak tahu kemana? Ya, saya ndak tahu beneran Pak, saya itu bingung jawabnya. Ceritanya itu panjang. Hari ini saya baru terkena musibah Pak, intinya kata Pak Thomas gitu, tapi nggak mau menceritakan secara detail ya. Jadi ya saya kondisinya lagi pusing, ini jalan-jalan sampai lupa Pak beli bensin gitu ya. Pak, yang jual bensin deket sini ada ndak ya? Waduh Mas, kalau bensin di sini ndak ada Mas, jauh gitu ya. Ada ya, jam segini udah tutup Mas, itu di ujung kampung sana. Cuman udah tutup sekarang. Ada bensin yang literan ya, bukan pom bensin ya. Cuma jam ini udah malam, udah tutup Mas. Masnya mau kemana? Saya ndak tahu Pak gitu kan. Bingung Pak Thomas juga ngejawab. Mau cerita apa lagi, mau ke rumah siapa juga ndak tahu Pak. Akhirnya apa? Si itu ngomong, si bapaknya. Pak, manggilnya Pak aja ya. Pak, mari saya bantu katanya. Aduh Pak, ndak usah repot-repot kata Pak Thomas. Ndak apa-apa Pak, mari saya bantu. Itu motornya habis bensin kan? Iya Pak. Ya sudah, sini naikin ke gerobak saya kata si itu. Naikin ke gerobak Pak. Iya, dan Pak Thomas itu ngeliat, oh iya gerobaknya itu ceper, ndak terlalu tinggi. Oh iya bisa ini, mari Pak saya bantu. Nah akhirnya apa, yang satu itu beginiin ngangkat gerobaknya, motornya Pak Thomas itu dinaikin ke atas gerobak itu. Dan kata Pak Thomas ini kan nanjak begini ya, dan itu bambu-bambu itu kan cenderung licin. Itu tuh ndak, motor itu bawaannya kok enteng banget ya kata Pak Thomas. Dan motornya dinaikin, Pak Thomas itu ya dia turun kan. Saat turun, Pak, Bapak ngapain turun? Loh, memang kenapa? Saya tidak perlu naik lah kata Pak Thomas. Bapak naik aja katanya begitu. Naik. Duh, ini nanti berat Pak gitu kan. Tidak apa-apa, kami udah terbiasa. Ayo Bapak naik. Naik ini, naik gerobak ini, naik motornya di situ Pak.
Pak Thomas itu membayangkan itu, kok aku mirip kayak orang anak sunat yang lagi diarak ya, naik macan-macanan, naik apa gitu. Aduh Pak, saya tahu, udah enggak apa-apa Pak, naik aja daripada jalan, sampean itu capek, kata si bapak tadi. Ya Pak Thomas udah bilang, Pak ini saya nun sewu ya Pak ya, mohon maaf ya Pak ya. Enggak apa-apa Pak, silakan naik. Pak Thomas pun naik ke sana. Nah si bapak itu kan ngadepnya ke arah gagang ininya ya, pegangannya si gerobak ke arah depan sana. Nah si mas-mas yang tadi ngangkat begini, dia putar badan, megangin ininya, setirnya gerobak. Yang satu di belakang itu kayak ada tali diiketin ke badannya. Jan, jalan, katanya begitu, manggil nama Jan. Jan, jalan. Ya sudah, jalanlah si yang di depan itu. Jalan ke sana ditarik gitu kan. Nah ini fungsi yang di belakang itu pakai tali. Pak Thomas juga enggak tahu. Pak, nun sewu ya Pak ya. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Jalan ke sana itu makin cepat. Lari si yang bawa, yang di depan itu ya. Itu lari, dan seketika itu Pak Thomas itu bingung karena apa? Yang tadinya orang itu berubah jadi kuda hitam gede narik gerobak tersebut. Bahkan apa, tangkai gerobaknya itu tuh kayak di bawah badannya si kuda, saking tingginya si kuda tersebut. Lu kok jadi kuda begini? Pak Thomas kan nengok ke belakang, si bapak-bapak di belakang masih, dan dia tuh lari begini sambil tertawa, maksudnya sambil kayak orang seneng, bahagia seperti itulah. Pak Thomas kehembus angin. Ini gimana nih? Lu kok di depan jadi kuda gitu kan? Pak Thomas gak ngerti, bener-bener bingung. Sejak kapan orang itu jadi kuda? Dan ini tuh cepet banget ya, kayak gerobak yang ditarik kuda yang lumayan cukup cepat ya. Oh ya, sebagai catatan, tahun 90-an yang namanya teknologi sepeda motor nggak secanggih kayak sekarang mungkin ya. Dan ya motor dulu larinya itu nggak cepet-cepet gitu. Pak Thomas itu juga bawa motor itu nggak pernah cepet. Jadi naik kuda seperti itu dengan kecepatan kuda itu pun rasanya udah cepet. Mungkin kalau orang-orang sekarang biasa naik motor ya minim 40, 60 gitu ya. Kadang juga sampai 80, bahkan 100 lebih gitu ya. Udah terbiasa dengan kecepatan yang sedemikian rupa. Mungkin ya ngelihat kecepatan kuda itu tuh kok lambat banget. Tapi bagi Pak Thomas itu enggak. Ini kok rasanya cepet banget gitu ya. Dan nggak tahu ini aku mau dibawa kemana. Sampai akhirnya Pak Thomas pun nanya yang di belakang, Pak ini mau kemana ya Pak ya? Tenang Pak, sebentar lagi sampai. Bapak tenang aja, pegangan. Nanti jatuh, kata si yang di belakang itu dengan terus lari sambil ya itu bersemangat gitu ya. Dan tibalah Pak Thomas itu di sebuah rumah yang bagus, kata Pak Thomas itu. Ini rumah apa? Jadi bayangannya Pak Thomas ini kayak mirip rumahnya seorang adipati, katanya begitu. Bentuknya itu joglo-joglo semacam itu, bata-bata merah. Loh, kok seperti ini rumahnya? Dibawa masuk ke situ, pintu itu ngebuka sendiri, si kuda masuk ke sana. Pak Thomas nengok ke belakang, Pak ini rumah siapa? Begitu ngelihat ke depan, itu udah jadi orang lagi. Loh, kok jadi orang lagi? Akhirnya ke sana kan, tibalah di halaman rumah tersebut, rame banyak orang. Kayak orang-orang pekerja, atau lebih tepatnya kayak semacam prajurit lah. Tapi mereka enggak membawa senjata tombak atau golok kayak gitu, enggak. Cuman orang-orang kayak ya pada berdiri standby begitu. Ini di mana ya? Aku dibawa kemana ya? Ini kok bisa seperti ini? Pak Thomas pun akhirnya turun, Pak. Mari silakan motornya diturunin dulu. Akhirnya diturunin lah sama Pak Thomas. Standarnya pakai standar 2 ya. Jeglek. Turun, mundur ke belakang. Pak Thomas itu bingung ngomong sama yang di belakang tadi, bapak-bapak. Pak, saya ada di mana Pak? Sampean ada di rumah, katanya. Hah? Di rumah Pak? Rumah siapa? Rumah sampean, katanya begitu. Rumah saya Pak. Iya, rumah sampean. Pak, yang bener saya nggak pernah punya rumah sebagus ini Pak. Rumah saya kecil di kampung, di desa ini Pak, jauh, katanya. Ini rumahnya sampean. Udah, anggap aja rumah sendiri, kata si bapak itu.
Mari Pak, saya bantuin katanya. Oh, ndak usah repot-repot ya. Bener-bener Pak Thomas itu merasa ndak enak banget. Dan akhirnya apa? Pak Thomas pun ya motor itu dipinggirin ke sana. Orang-orang yang ada di situ tuh semuanya itu ramah. Sama itu tadi akhirnya nanya, Mas Jan. Karena Pak Thomas tadi ngedenger yang di belakang itu manggilnya Jan ya. Mas Jan, oh ji Pak. Mas Jan tadi jadi kuda ya? Hah? Jadi kuda Pak? Ya enggak mungkin Pak saya jadi kuda. Saya kan orang, kata si Mas Jan. Tapi saya lihat tadi sampai ini jadi kuda Mas, kata si Pak itu ya. Ah Bapak salah lihat kali gitu ya. Mari Pak, silakan. Ke situ, duduk di teras di sana. Si Pak Thomas itu memilih duduk di teras. Loh Pak, kok duduk di sini? Enggak, saya mau di sini aja, kata si Pak Thomas. Saya enggak mau masuk ke dalam. Loh, tapi ini kan rumah Bapak. Ya enggak mungkin Pak, saya itu enggak pernah beli rumah ini Pak. Bagaimana jadi rumah saya enggak pernah dapat undian, enggak pernah dapat hadiah apapun. Bahkan hari ini tuh saya lagi apes. Dapat, ya begitulah. Uangnya dibawa kabur dan yang lain-lain. Oh begitu, ya sudah terserah Bapak. Bapak mungkin saat ini nyaman di teras. Silakan di teras. Kami siapkan dulu ya Pak ya. Pak Thomas itu lapar banget waktu itu. Gak ada 5 menit, makanan itu udah muncul. Cuman apa? Semua yang ada di situ itu adalah laki-laki. Bahkan yang menyuguhkan makanan pun laki-laki. Ke situ, kok makanan banyak banget? Pak, nuwun sewu Bapak namanya siapa? Nama saya Karyono, kata si Bapak tadi. Yang berada di belakang ya. Kalau yang depan kan diketahui sama Pak Thomas itu namanya cuma Jan doang. Nggak tahu Janoko, nggak tahu siapa gitu. Nah ini Pak Karyono. Oh Pak Karyono Pak. Silakan dimakan, kata si Pak Karyono. Oh iya Pak, baik terima kasih. Karena lagi lapar, ya wis dimakan. Hap-hap-hap. Yang aneh itu apa? Jadi makanannya itu model ambengan ya. Pakai tampah besar. Nasinya banyak, lauknya banyak, yang makan itu cuma Pak Thomas doang. Anehnya, yang bikin Pak Thomas bingung, aku makan itu tuh kayak nggak kenyang-kenyang. Jadi apa? Satu ini dimakan Pak Thomas sendirian, hampir habis. Ya ayam-ayamnya cuma sisa tulang-tulangnya, nasi-nasi juga sisa di pinggir-pinggir, lauk itu cuma sisa sayur-sayuran doang waktu itu. Hah? Aku muat sebanyak ini gitu, kata Pak Thomas. Ngeliat ke arah perutku masih ajek gitu ya, nggak berganti, nggak berubah jadi membesar atau gimana. Si Pak Karyono pun ngelihat gitu, Pak, Bapak nggak makan Pak. Nah cuma begitu habis Pak Thomas itu merasa kenyang. Kenyangnya itu kenyang yang cukup. Dan nanya sama Pak Karyono nggak makan Pak? Oh enggak, saya sudah makan, katanya. Pak Thomas barangkali Pak, oh ya manggilnya Pak Thomas sendiri belum memperkenalkan diri. Dan manggilnya Pak doang. Pak, Bapak barangkali mau istirahat di dalam sana. Bagaimana ya Pak ya? Ini rumah Bapak, kata Pak Karyono. Udah apa-apa, Bapak butuh apa? Tinggal bilang, katanya begitu. Akhirnya ya sudah Pak, saya boleh melihat di dalam. Oh silakan, kata Pak Karyono. Dibukakan pintunya, jegrek gitu kan. Pak Thomas itu mulai logis ya. Aku ketemu sama Karyono, sama si Jan itu kan mendadak ya, tanpa direncanakan, ketemu di jembatan. Kok tiba-tiba dia nunjukin ini rumahku, alah ini pasti nggak bener ini. Cuman tak pegang-pegang temboknya itu ya tembok, beneran tembok. Lantainya tak gejuk-gejuk gitu, kata Pak Thomas, jek-jek-jek. Ya itu lantai, aku bingung gitu ya. Masa iya gitu ya? Masa iya kalau ini rumahnya rumah gaib, kok bisa keras seperti ini? Alah udah aku bingung, pikiranku tuh lagi pusing. Istri sama anakku di rumah bagaimana ya gitu ya. Dan akhirnya apa? Pak Thomas pun dipersilakan melihat kamarnya waktu itu. Akhirnya ditunjukin kamar. Wah, kamarnya enak, ada ranjang di situ. Ya ranjang standar bagus pada masa itulah ya. Pak Thomas pun akhirnya masuk ke sana, rebahan. Pak, Bapak istirahat dulu ya. Motor saya amankan di depan.
Iya Pak, terima kasih. Karena Pak Thomas memang capek banget. Dia pun rebahan di sana. Pintu ditutup, jegrep. Gak lama, belum ada 5 menit, pintu diketok, tek 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 tek. Iya, silakan masuk, kata Pak Thomas. Dibukalah pintu, itu seorang perempuan. Perempuan cantik. Pak Thomas pun, loh, Mbak siapa gitu ya? Bapak barangkali mau mandi, saya mandikan. Ngomong seperti itu Pak Thomas. Loh Mbak, nggak usah, kata si Pak Thomas. Pak Thomas langsung ingat sama istri ya. Maksudnya dalam kondisi seperti ini, istri sama anakku juga lagi berjuang menyelamatkan hidup. Masa iya kok enak-enakan dimandiin sama perempuan? Mbak, terima kasih atas niat baiknya, tapi saya menolak untuk hal ini, kata Pak Thomas. Biarkan lah, nanti saya mandi sendiri Mbak, yang penting airnya taruh di sini. Jadi mandinya itu model mandi dicetin gitu ya, kayak cuman pakai kain dilap-lap begitu doang. Itu pun posisinya di kamar. Lah Pak Thomas pikir, ini nggak bener. Mbak, terima kasih, silakan Mbaknya keluar. Baik, si perempuan itu keluar, ditutup lagi. Grep. Pak Thomas pun akhirnya, itu nggak disentuh sama sekali. Las, mikirin mandi besok pagi aja lah. Aku capek banget. Pak Thomas pun tertidur. Tertidur, nggak mimpi apapun, nggak merasakan apapun. Tidur itu nikmat banget, les gitu, bener-bener pules. Dan begitu Pak Thomas pagi bangun, ini mendengar mendengar suara istri sama anaknya. Pak, pulang sekarang, kata si Pak Thomas. Ini bukan mimpi, jadi dia udah bangun pagi-pagi. Dia pun nyadar, oh iya aku masih di kasur ya. Itu ada suara, itu tadi istri sama anaknya nyuruh pulang. Wis pulang. Baru dia bangun gitu kan. Dan itu kondisinya memang masih sama seperti semula, bukannya kebonan atau apa gitu. Duh, ini aku masih, oh iya semalam aku kan dibawa ke sebuah rumah sama Pak Karyono sama si Mas Jan. Turun kan si Pak Thomas, begitu turun pagi, ternyata pagi di luar itu tuh masih pagi buta. Bener-bener ya mungkin kayak sekitar jam 5 pagi lah, langit itu masih biru tua. Loh, masih pagi banget, cuman apa, hidangan udah tersedia di sana. Pak Karyono pun sudah berdiri di situ. Pak, silakan Bapak sarapan dulu, kata Pak Karyono. Oh Pak Karyono, kok udah disiapkan begini? Nggak apa-apa, hari ini Bapak mau pulang kan, kata si. Kok Bapak tahu Pak? Iya saya tahu, kata Pak Karyono. Cuman Pak, silakan Bapak sambil makan, nanti sambil saya ceritakan. Pak Thomas pun lapar lagi waktu itu. Udah makan ya Pak, makasih ya Pak ya. Dimakan lagi, cuman kali ini nggak seperti semalam. Semalam itu kan habis semuanya, baru kenyang. Ini tuh enggak, baru mungkin 5-6 suapan, itu Pak Thomas itu udah merasa kenyang, udah minum begitu. Pak Karyono pun cerita, Bapak hari ini mau pulang kan Pak? Iya Bapak, kok Pak Karyono tahu Pak? Saya tahu Pak, nanti setelah makan saya antarkan Bapak, kata si Pak Karyono. Oh iya baik-baik. Makan kan, akhirnya udah kenyang, siap-siap. Udah Pak Karyono, saya mau pulang. Saya tadi mendengar suara istri sama anak saya manggil. Saya suruh pulang, katanya begitu. Baik Pak. Akhirnya apa? Keluarlah si Pak Thomas keluar ke sana. Motor itu udah ada di sana, dan motor itu udah siap di atas gerobak yang semalam. Orang-orang yang tadi malam itu yang berjaga masih berada di situ. Cuman yang perempuan nganterin mau mandi itu nggak kelihatan. Pak Thomas pun ngucapin terima kasih. Pak Karyono, saya mengucapkan banyak terima kasih Mas Jan. Semua orang-orang yang ada di sini, semua yang sudah berbaik hati, saya mengucapkan terima kasih ya Pak ya. Baik, sama-sama. Kapanpun Pak Thomas ingin mampir ke sini, mampir saja Pak. Ini rumah Bapak. Pak Karyono ngomong seperti itu. Pak Thomas pun akhirnya, Pak ini bagaimana? Bapak seperti semalam, naik motor aja katanya. Nanti gerobaknya ditarik sama si Jan. Akhirnya sudah, Pak Karyono naik ke situ. Si Pak Thomas naik ke sana, Pak Karyono di belakang. Gak lama setelah itu Pak Karyono pun memberikan instruksi, jalan Jan. Akhirnya jalan seperti semalam. Yang aneh ini kan pagi ya, masih pagi buta, masih gelap, dingin pula.
Dan hari itu bukannya tambah terang, tapi malah tambah gelap. Pak, gitu kan. Ya sambil jalan itu cepat, dan lagi-lagi si Jan itu berubah menjadi kuda. Pak Thomas pun udah nggak berpikiran yang bagaimana-bagaimana ya, dia hanya kok ya wis lah, ini nggak tau lah, ini mungkin dunia yang aku nggak ngerti, kata si Pak Thomas. Nanya sama Pak Karyono, Pak, hari kok tambah gelap ya Pak ya? Iya Pak, di sini memang seperti itu. Sebaliknya di sini, katanya. Oh sebaliknya. Pak Thomas mikir mumet, nggak mau mikirin masalah itu. Terus dia berdiri di atas sepeda motornya. Sepeda motor pun melaju bersama gerobak tadi. Makin gelap, makin gelap, makin gelap. Derap kaki kuda itu terdengar keteplak, 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 keteplak. Pak Karyono di belakang itu tampak ngos-ngosan lari. Cuman ya sambil kayak orang seneng, kayak orang bahagia begitu ya. Aku ini benar-benar aneh ya. Lah aku ndak ngerti, kata si Pak Thomas. Dan akhirnya tiba-tiba Pak Thomas itu merasakan ngantuk yang begitu dahsyat waktu itu. Aku kok ngantuk banget begini ya. Giliran mau ngeliat begitu ya, tiba-tiba si gerobak itu berhenti. Pak Thomas kan bangun lagi, loh udah sampai. Ternyata belum sampai, itu mereka tuh kayak di tengah perjalanan, dan di depan si Jan itu udah jadi orang lagi. Pak Thomas pun berhenti, Pak Karyono pun ngomong, Pak, kami hanya bisa mampu mengantar sampai sini. Baik, kata si Pak Thomas. Terus dibantu diturunin kan motornya. Pak Thomas itu lupa kalau motor itu tuh nggak ada bensinnya semalam. Oh iya, motor itu nggak ada bensinnya ya. Terus gimana? Ya udahlah, tak tuntun gitu ya. Akhirnya sudah turun ke sana. Si Pak Karyono pun pamit, Pak, kami permisi dulu, kami pulang dulu. Baik Pak Karyono, Mas Jan, terima kasih banyak atas bantuannya, kata Pak Karyono. Dan ini motornya si Pak Thomas itu kan motor cowok ya, tangkinya itu berada di depan. Pak, ini buat nyambung sampai rumah, kata si Pak Karyono. Pak Karyono itu ngambil bambu dari sini, bambu lumayan cukup panjang, sekitar 20 cm. Itu dikucurin air gitu ya, air atau bensin atau apapun itu dikucurin, tangkinya minta dibuka, dikucurin cur gitu, serap ditutup lagi. Pak Karyono sama si Mas Jan itu permisi pulang, jalan mereka pelan ke sana, gerobaknya pun biasa didorong begini. Pak Thomas itu ngeliatin dari jauh. Aku bingung mereka siapa, dan aku itu sekarang lagi berada di mana ya. Diisi bensin sedikit, apakah cukup? Alah sudahlah, cobain aja. Jeglek, 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 jeglek. Jreng, motor itu jalan. Alhamdulillah jalan. Akhirnya sudahlah, dijalanilah motor tersebut nyusurin jalanan itu. Dan saat nyusurin jalanan itu, Pak Thomas itu tertidur. Dia itu tiba-tiba kehilangan kesadaran. Saat terbangun, Pak Karyono itu ternyata sudah berada di rumahnya sendiri. Berada di rumah yang ditinggalkan oleh istri dan anaknya. Berada di situ di kamarnya. Dan kondisi motor juga, waktu itu Pak Karyono bangun. Duh, aku kok berada di rumah? Motorku mana? Motorku mana? Motor itu ada di ruang tengah di situ. Loh, motorku ada di sini. Kok aku tiba-tiba sampai rumah, bukannya tadi? Oh, jangan-jangan aku mimpi. Kok aku udah di rumah ya? Aku nggak ingat kalau aku udah pulang dan sebagainya. Pak Thomas pun keluar, buka pintu kan. Ini nggak keinget lagi, masalah lagi dicariin warga atau bagaimana. Buka pintu, begitu jegrek, yang ada tetangga. Loh, Mas Thomas, katanya. Mas Thomas, salah satu ibu-ibu begitu kan. Oh, ribut. Warga pun jadi ngumpul. Ya, Pak Thomas baru inget. Loh, iya aku kan lagi jadi buronan sama warga. Pak Thomas pun takut, saking takutnya sampai dia tuh jongkok begini ya, minta ampun, maaf Bapak Ibu, saya minta maaf. Ternyata warga itu, mereka datang bukan mau nyakitin Pak Thomas. Pak Thomas bangun, katanya begitu kan. Akhirnya Pak Thomas pun bangun. Begitu bangun, Pak, saya minta maaf, kata Pak Thomas sambil nangis saking takutnya waktu itu. Saya minta maaf Pak, saya jangan disakitin Pak.
Warga pun, Pak Thomas, ndak ada yang mau nyakitin Bapak, katanya. Iya, tapi kan begini, Pak. Kami sudah ndak apa-apa, gitu ya. Dan dari situ Pak Thomas, ya, tapi saya minta maaf Pak, saya berhutang sama... Ndak, Pak Thomas itu ndak berhutang sama kami semua. Ini musibah, Pak, ndak apa-apa, kata warga gitu ya. Dan Pak Thomas pun akhirnya ya mulai sedikit agak tenang, dan saat sedikit ada tenang, barulah dapat cerita dari warga. Pak Thomas itu udah 4 hari nggak pulang. Pak Thomas itu menghilang selama 4 hari intinya. Jadi waktu itu misalkan hari Senin, 4 hari ya, Selasa, Rabu, Kamis, hari itu tuh hari Jumat. Pak Thomas pun bingung, 4 hari Pak. Iya Pak Thomas ini udah hari Jumat katanya. Ya Pak Thomas kan waktu itu belum cerita ya, cuman apa? Ya memang rumah itu tuh kondisinya kosong. Pak Thomas tidak merasa pulang ke rumah tersebut. Istrinya pun bingung sampai nyariin, ini suamiku kemana, suamiku kemana. Begitu dikabarin itu, istri sama anaknya sama Mbak Arini itu datang ke situ. Ya seneng, Bapak udah 4 hari nggak pulang. Pak Thomas pun bingung, 4 hari aku nggak pulang. Akhirnya kan diceritakan semuanya. Saya itu begini-begini, tapi itu ya Pak, dengan catatan bisa jadi nggak tahu saya itu mungkin tidur di hutan atau tidur di mana, saya juga nggak tahu, kata si Pak Thomas. Cuman itu yang saya ingat Pak, gitu ya. Dan ya Mbak Arini, ibunya, itu semuanya percaya dengan apa yang dialami oleh Pak Thomas itu tadi. Ya setidaknya nggak tahulah apa yang sebenarnya terjadi sama bapaknya, sama Pak Thomas. Cuman ya faktanya Pak Thomas itu menghilang selama 4 hari. Dia tuh nggak pernah pulang ke rumah mertuanya, itu nggak pernah nengokin istri sama anaknya, sampai khawatir. Warga pun ya ngebantuin, nyariin, bahkan sampai datang ke rumah mertuanya untuk berkomunikasi. Itu tadi ya, rumah itu kosong, kalau malam gelap, tiba-tiba kok pagi-pagi ada Pak Thomas keluar dari dalam rumah. Ya pulangnya kapan, mungkin tadi malam Pak Thomas juga nggak ingat, pulangnya pagi hari juga nggak ingat. Yes, nggak ngerti lah apa yang sebenarnya terjadi. Jadi masih menjadi misteri juga yang sampai sekarang Mbak Arini, Pak Thomas juga nggak tahu 4 hari itu menghilang kemana. Apakah waktu tinggal di rumah itu adalah memang benar-benar alam gaib di seberang sana, atau ya apa itu, nggak tahu Pak Thomas. Jadi ceritanya sebegitu aja gitu ya. Itulah pengalamannya Pak Thomas, tapi alhamdulillahnya diterima lagi oleh warga. Warga itu tidak menyalahkan Pak Thomas sepenuhnya. Ya, itu aja. Terima kasih banyak Mbak Arini atas cerita dari Pak Thomas yang sangat seru ini. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Ditunggu pesanannya sampai rumah. Yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.